Pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi ada feeling, Jokowi ada perasaan bahwa isu-isu yang terkait dengan polemik ijazah, termasuk juga soal isu pemakzulan wakil presiden, itu ada agenda besar, di mana agenda besar ini sebagai upaya untuk merusak reputasi politik Jokowi. Kalau kita menggunakan logika Jokowi dan para pendukungnya, sepertinya ini ya orang-orang yang selama ini cukup kritis, cukup agresif selalu menyerang Jokowi secara terbuka, itu adalah akumulasi dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang selama ini kecewa dengan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita diskusikan kali ini soal pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi ada feeling, Jokowi ada perasaan bahwa isu-isu yang terkait dengan polemik ijazah, termasuk juga soal isu pemakzulan wakil presiden, itu ada agenda besar, di mana agenda besar ini sebagai upaya untuk merusak reputasi politik Jokowi, di mana agenda besar ini adalah untuk mendowngrade bagaimana reputasi politik Jokowi yang selama ini sudah pernah dibangun, reputasi sejak jadi presiden, reputasi sejak jadi gubernur, ataupun pernah jadi wali kota di Solo. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik, karena saya kira begitu banyak media massa, media cetak, media mainstream, termasuk media-media online, sudah berdiskusi dan kemudian menebak-nebak apa sebenarnya makna dan substansi dari pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa ada agenda besar yang sebenarnya berusaha untuk mendowngrade reputasi dan kredibilitas Jokowi. Ini yang saya kira menjadi isu politik yang sangat luar biasa, dan berbagai pihak tentu saja sudah memberikan statement-statement politiknya. Misalnya relawan Jokowi sudah memberikan pernyataan sikap, ada sejumlah pengurus-pengurus PSI, partai politik yang paling dekat dengan Jokowi hari ini juga memberikan statement politik. Ada juga misalnya statement politik yang disampaikan oleh politisi PDIP terkait dengan pernyataan Jokowi bahwa ada agenda besar yang mencoba untuk mendowngrade bagaimana Jokowi punya kredibilitas dan reputasi. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik juga untuk membahasnya. Tentu ini tidak terlepas karena memang sehari dua hari ini banyak juga kawan-kawan yang mencoba untuk bertanya kepada saya apa yang kemudian bisa diprediksi, apa yang kemudian bisa ditafsirkan terkait dengan pernyataan Jokowi ini. Pertama, kalau kita menggunakan logika apa yang disampaikan oleh Jokowi, bahwa Jokowi punya feeling, gerakan-gerakan politik yang berupaya untuk mendowngrade reputasi Jokowi, misalnya soal ijazah, misalnya juga soal pemakzulan wakil presiden, dan bahkan kalau mau ditarik ke belakang, beberapa waktu yang lalu misalnya ada pihak yang menggugat Pak Jokowi terkait dengan mobil SMK dan seterusnya, Jokowi itu menganggap itu ada agenda besar yang mencoba untuk mendowngrade dan merusak reputasi dan kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi pemimpin di negara ini. Itulah yang sepertinya secara perlahan memang belakangan ini perdebatannya itu soal siapa sebenarnya aktor, orang, ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menurut feelingnya Pak Jokowi itu punya agenda besar untuk mendowngrade dan merusak kredibilitasnya sebagai orang yang pernah memimpin di negara kita. Itulah yang saya kira menjadi isu politik. Dan bahkan kalau kita mendengarkan misalnya statement-statement sejumlah para pendukung Jokowi, baik dari relawan Jokowi ataupun misalnya dari sejumlah politisi PSI, memang mengatakan bahwa menurut mereka Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia tentu punya feeling politik yang terukur, karena pastinya Jokowi itu sudah mendapatkan informasi dan data-data yang valid dan akurat, sehingga Jokowi mampu menyampaikan satu argumen bahwa ada agenda besar di balik ini semua. Kata politisi PSI, tidak mungkin orang seperti Jokowi bicara itu tanpa data dan tanpa dasar. Tentu ada info-info yang didapatkan bahwa semua ini ada orkestrasi yang mengarah bagaimana gerakan-gerakan ini tujuannya adalah untuk merusak Jokowi punya reputasi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Itu yang kemudian kita bisa tangkap menurut perspektif para pendukung Jokowi. Dan bahkan tidak berhenti di situ ya. Sejumlah
Relawan-relawan Jokowi juga memberikan pernyataan sikap bahwa hal-hal yang terjadi belakangan ini, serangan-serangan yang dinilai cukup agresif kepada Jokowi dan keluarga besarnya, mulai dari ijazah terkait dengan pemakzulan dan seterusnya, itu ditengarai. Mereka itu mencium bahwa ada agenda besar yang memang ingin merusak Jokowi sebagai sosok yang dinilai punya reputasi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat saya harus ikut urun rembuk, memberikan prediksi, memberikan pernyataan-pernyataan apa yang kemudian kita bisa tafsirkan, apa yang kemudian kita maknai terkait dengan begitu banyaknya serangan-serangan yang kemudian selalu mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kita menggunakan logika Jokowi dan para pendukungnya, sepertinya ini ya orang-orang yang selama ini cukup kritis, cukup agresif selalu menyerang Jokowi secara terbuka, itu adalah akumulasi dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang selama ini kecewa dengan Jokowi. Orang-orang dan pihak-pihak yang kecewa dengan Jokowi itu mungkin karena dulu ketika menjadi presiden ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai merugikan mereka, karena misalnya ketika Jokowi jadi presiden kan saya kira banyak sekali kebijakan yang dinilai kontroversial, terutama ketika misalnya membubarkan sejumlah ormas yang terindikasi di mana ormas itu dinilai anti NKRI dan anti Pancasila. Saya kira ormas-ormas yang dulu sempat dibubarkan itu pastinya masih sakit hati dan sangat kecewa. Wajar kalau kemudian misalnya setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, mereka menggunakan kesempatan setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden dan hanya menjadi rakyat biasa, sepertinya mereka terus memberikan serangan-serangan terbuka. Mungkin juga orang-orang yang selama ini cukup kritis dan menyerang Jokowi itu adalah Teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita lihat bagaimana analisis dari seorang Adi Praitno, ini sungguh luar biasa ya. Bagaimana Jokowi beberapa hari lalu mengatakan bahwa ada agenda tersendiri, ya, agenda besar, agenda politik, sehingga ijazah palsu itu digaungkan, kemudian pemaksulan Gibran, teman-teman. Yap, ini adalah benar apa yang dikatakan oleh Adi Praitno. Ya, sepertinya ini memang ya Jokowi sedang panik, Jokowi sedang mungkin sudah capek, teman-teman. Serangan demi serangan terhadap dirinya ini mengenai bagaimana kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau selama 10 tahun. Ya, ini luar biasa. Sebenarnya bagus sekali pembangunan Pak Jokowi dalam 9 tahun belakangan ya. Kemudian kenapa di tahun terakhir beliau, ya beliau ini bermanuver bagaimana konstitusi diacak-acak, bagaimana syarat pilpres itu diubah dan memajukan anaknya Gibran. Inilah letak di mana masyarakat itu marah terhadap Jokowi. Ya, inilah letak di mana masyarakat itu murka, kemudian membuat sebuah framing bahwa Pak Jokowi ini mengacak-acak konstitusi seperti itu ya. Dan Gibran yang menurut orang-orang itu lahir dari inkonstitusional ya, sehingga Gibran ya ingin dimakzulkan oleh Forum Purnawirawan yang sudah suratnya itu masuk ke DPR. Dan inilah yang membuat masyarakat geram ya. Namun Jokowi kemudian ada sebagian masyarakat juga yang menduga ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu ya. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan ya kerap kali membuat Jokowi ketar-ketir ya, bagaimana analisis mereka ya secara sains ya, secara analisa mereka, dan membuktikan dalam bahwa ijazah jadi palsu, teman. Kemudian Pak Jokowi pun melaporkan mereka kembali ya. Dan ini belum ada hasilnya, belum masuk persidangan, teman-teman. Agenda besar politik yang Pak Jokowi sebut ya, semua kehidupan para politikus pasti adalah agenda politik ya. Bagaimana Pilpres 2029 ya, yang 4 tahun lagi yang akan kita rayakan nanti, teman-teman, itu akan melahirkan pemimpin baru ya. Pertanyaannya adalah, akankah Gibran juga akan maju sebagai calon presiden ya? Kalau Gibran maju sebagai calon presiden ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi ya.
Dan bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar.